Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas siap kan? Alhamdulillah. Sekarang coba perhatikan di bawah kursi atau mejanya, apakah ada sampah atau tidak? Bagus. Jika tidak ada, pertahankan sampai pembelajaran selesai. Nah, sekarang kita absen dulu. Ya, Nina. Kenapa? Sakit ya. Semoga kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa kembali belajar seperti semula. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran baru, yaitunya tentang tema 4, tentang lingkungan hidup bersih dan sehat di rumah. Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah. Apa aja tugasnya? Tugasnya adalah seperti membantu ibu, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan banyak lagi. Nah, bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati teks tentang keberagaman, siswa mampu memahami teks yang diberikan dengan baik. Yang kedua, setelah memahami teks, siswa mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman, baik itu di rumah atau di sekolah dengan baik. Yang ketiga, setelah melihat kegiatan dalam teks tersebut, siswa mampu menceritakan pengalaman tentang keberagaman baik di rumah, di kelas, ataupun di depan kelas dengan berani. Yang keempat, setelah melihat kegiatan dalam teks tersebut, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keberagaman, baik itu di rumah atau di sekolah dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang, coba buka bukunya halaman 56. Di situ ada tentang teks lingkungan hidup bersih dan sehat di rumah. Coba buka bukunya halaman 69. Nah, coba perhatikan di bukunya dan dipahami. Ibu kasih waktu 2 menit. Nanti ibu akan menanyanya. Udah? Sekarang ibu akan menjelaskan materinya dulu. Itunya tentang keberagaman. Apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Ya, keberagaman itu ada bermacam-macam. Nah, lebih rincinya ibu akan menjelaskan kembali ya. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan lainnya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan Indonesia, dan pemerintah harus juga mendorong keberagaman tersebut. Bukan hanya masyarakat, tetapi pemerintah harus menjaga dan melestarikan keberagaman supaya terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional. Nah, yang kedua adalah faktor penyebab keberagaman. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia yaitu yang pertama, dipengaruhi oleh letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis itu banyak macamnya, seperti pulau, wilayah, daerah, dan banyak lagi. Yang kedua adalah kondisi negara. Kondisi negara juga menyebabkan keberagaman di Indonesia,
seperti keberagaman perbedaan pendapat, nasionalisme, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, setiap alam kita kan berbeda-beda di setiap negara ataupun di desanya. Itu juga mempengaruhi keberagaman. Yang keempat adalah penerimaan masyarakat terhadap perbedaan. Nah, ini banyak yang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di Indonesia, baik itu perbedaan secara pendapat, perbedaan suku, ras, agama, dan banyak lagi. Nah, manfaat keberagaman ini adalah salah satu manfaat keberagaman di rumah adalah supaya pekerjaan kita cepat selesai. Yang kedua, supaya pekerjaan kita mudah. Yang ketiga, supaya kita bisa mengerti dan menghargai sikap satu sama lainnya dan terciptanya persatuan. Contoh keberagaman di rumah salah satunya adalah bergotong royong. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan membagikan 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mencari apa yang ibu perintahkan. Nanti dibacakan di depan kelas ya. Sekarang ibu membagi kelompok dulu. Zafira, Hafiz, Dila, dan Naya. Nah, sekarang coba perhatikan di dalam teks tersebut. Nah, carilah 3 contoh di dalam teks tersebut tentang keberagaman. Nanti dibacakan di depan kelas. Perwakilannya ya, ibu kasih waktu 3 menit. Gimana? Udah? Ya. Coba bacakan di depan kelas. Bagus. Nah, itu adalah contoh keberagaman. Keragaman ini banyak contohnya. Keragaman ini dan banyak macamnya pula. Ada keberagaman di sekolah, keberagaman di lingkungan, keragaman di masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari seperti di rumah. Nah, seperti yang siswa sebutkan tadi, keberagaman itu contohnya adalah bekerja sama dan bergotong royong. Nah, itulah macam-macam keberagaman. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, seperti perbedaan ras, suku, budaya, agama, dan banyak lagi. Manfaat keberagaman itu adalah yang pertama, terciptanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, pekerjaan lebih mudah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak mengerti? Ya, semua sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 70. Di situ ada tugas 10 soal. Nanti dibuat dan dikumpulkan di minggu depan. Oke? Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dan ketua kelas silakan siapkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.